Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wifa Fatihatul Jania. Saya mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Administrasi Publik semester 2 kelas E. Di sini, saya dan kedua teman saya, Zafira dan Zitia, akan membahas tentang proses memahami dan sosialisasi politik. Oh iya, sebelumnya nomor NIM saya 11980102227. Proses memahami dan sosialisasi politik itu adalah dari suatu komponen, sebuah sistem, karena dengan adanya sosialisasi politik, maka setiap orang akan mempelajari politik, baik secara disadari maupun tidak disadari. Sosialisasi politik itu sendiri memiliki dua karakter. Yang pertama, bersifat laten, dan yang kedua, bersifat manifest. Yang pertama, bersifat laten, yaitu berproses langsung dalam memberikan transmisi dan informasi. Terus yang kedua adalah nilai atau perasaan terhadap peran, dan sosialisasi politik laten itu sendiri adalah suatu input dan outputnya terhadap keluarga contohnya. Jadi sosialisasi politik yang laten itu memberikan pengaruh besar di dalam keluarga. Sedangkan sosialisasi politik yang bersifat manifest itu adalah langsung dari bentuk informasi, memberikan informasi secara langsung, nilai atau perasaan kepada peran, dan input dan outputnya dalam suatu sistem politik. Menurut Sujono Sukanto, sosialisasi politik adalah suatu bentuk proses sosial yang terjadi pada individu atau sekelompok untuk mendapatkan proses terjadinya sikap yang sesuai dengan keteraturan sosial dalam masyarakat. Setelah definisi sosialisasi politik, lalu proses sosialisasi politik. Setiap individu melewati proses dalam sosialisasi politik. Yang pertama itu proses preparatory stage atau tahap persiapan. Biasanya tahap persiapan itu dilakukan dengan proses mengenali terhadap diri, proses mengenali dan memahami terhadap diri. Dari proses mengenali dan memahami tersebut terjadilah suatu tindakan-tindakan yang serius. Terus yang kedua itu play stage atau tahap meniru. Tahap meniru ini biasa dilakukan oleh seorang anak untuk meniru, mencontoh kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh orang dewasa, guna walaupun proses menjiplak tersebut tidak sempurna, namun bisa mencontohnya gitu, guna agar seseorang tersebut mampu memahami dan menyadari sesuatu yang terjadi di sekitarnya, serta dia merasakan ada kandungan yang bisa ia tiru dari proses meniru tersebut atau proses play stage. Tiga, yaitu proses tahap game stage. Setelah melewati tahap yang pertama dan yang kedua, lalu tahap yang ketiga, game stage, di mana seseorang anak mampu sudah melakukan peningkatan di tahap yang pertama, yaitu proses memahami terhadap dirinya, keluarga, masyarakat, dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Sehingga dengan adanya proses game stage ini, seorang anak diharapkan untuk mampu mengakui pelaturan sosial yang ada di sekitarnya. Terus yang keempat itu adalah suatu proses yang keempat itu adalah penerimaan norma kolektif atau generalization stage, di mana
seseorang anak sudah sangat diharapkan untuk bersikap dewasa dalam memahami politik, dan dia sudah bisa berpikir, sudah mampu mengakui, dan sudah merasakan bahwa peran dalam dunia politik dan masyarakat di sekitarnya. Yang keempat itu adalah proses tahap penerimaan kolektif atau generalization stage, yaitu proses di mana seseorang anak sudah mampu memahami yang ada di sekitarnya. Jadi sudah diharapkan seseorang anak mampu memahami segala sesuatu yang ada di sekitarnya, dan dia sudah melakukan pemikiran yang dewasa dalam memahami sosialisasi politik. Lalu dia memiliki memiliki perasaan bahwa dirinya harus memiliki peran dalam sosialisasi yang psikologi politik. Pada dasarnya, Indonesia adalah negara ketiga tertinggi demokratis di dunia. Banyak sekali aspirasi-aspirasi yang dilontarkan oleh masyarakat terhadap pemerintah karena sudah menganggap sistem demokratis di pemerintahan Indonesia sendiri sudah berjalan dengan mulus. Namun pada kenyataannya banyak sekali lubang-lubang yang harus diperbaiki, mengingat meningkatnya ongkos politik yang dikeluarkan oleh negara dalam partai-partai yang mengusung kandidatnya, sehingga ongkos politik yang dikeluarkan oleh negara tidak sedikit, sehingga minimnya suatu kandidat yang benar-benar berkualitas, dan terjadinya meningkatnya praktik politik uang, sehingga fokus memilih rentan untuk berubah karena dengan banyaknya pemberian uang tersebut gitu. Lalu ada menstimulus kandidat yang sudah dipilih menjadi kepala daerah itu jadi untuk menarik kembali biaya atau dana yang sudah dikeluarkan oleh partai sendiri dengan cara-cara yang ilegal, sehingga dari sana sudah ketahuan bahwa memang banyak sekali psikologi politik yang memang harus benar-benar diperbaiki. Namun sejauh ini sudah ada beberapa kajian-kajian politik yang sudah dijalani untuk memperbaiki lagi politik sosial di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Nur Yusra. Kali ini saya akan menjelaskan proses sosialisasi politik. Perkembangan sosialisasi politik diawali pada masa kanak-kanak atau remaja. Tahap lebih awal dari belajar ilmu politik mencakup perkembangan dari ikatan-ikatan lingkungan, seperti keterkaitan kepada sekolah-sekolah mereka, bahwa mereka berdiam di suatu daerah tertentu. Berdasarkan hasil riset David Easton dan Robert Hurst, proses sosialisasi politik meliputi 4 tahap. Yang pertama, pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua, anak, presiden, dan polisi. Tahap ini adalah tahap yang pertama, karena sebelum bisa menanamkan, kita harus bisa mengenal kekuasaan partai politik itu kepada seseorang yang diinginkan. Yang kedua, perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan yang eksternal. Yang dimaksud kekuasaan internal itu adalah pejabat pemerintahan, dan yang eksternal adalah pejabat swasta. Yang ketiga, pengenalan tentang institusi-institusi politik yang bersifat impersonal. Contohnya institusi ini adalah kongres atau parlemen. Yang keempat, perkembangan pembedaan di antara keadaan politik dan mereka yang akan terlibat di dalam aktivitas yang dilakukan dengan institusi-institusi ini. Nah, selain pendapat David Easton dan Robert Hurst,
Levin juga memberikan pendapatnya tentang cara kerja atau mekanisme sosialisasi pengembangan budaya politik yang meliputi cara berikut. Yang pertama, imitasi. Proses sosialisasi melalui peniruan terhadap perilaku yang ditampilkan individu-individu yang lain. Yang kedua, ada instruksi, yaitu mengacu pada proses sosialisasi melalui proses pembelajaran formal, informal, maupun non-formal. Yang ketiga, ada motivasi, proses sosialisasi yang berkaitan dengan pengalaman individu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zetia Lintana Diratna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi budaya politik dan kategori budaya politik. Definisi budaya politik dapat diartikan sebagai suatu pandangan bersama dan penilaian normatif yang dipegang oleh masyarakat terhadap suatu sistem politik yang sedang berjalan di negaranya. Gagasan mengenai budaya politik ini tidak mengacu kepada sikap suatu aktor atau tokoh tertentu, contohnya presiden atau perdana menteri, tetapi lebih mengarah ke bagaimana cara seseorang memandang sistem politik secara keseluruhan dan meyakini legitimasi yang sedang berjalan. Terus yang selanjutnya itu ada kategori atau tipe budaya politik. Ada 3 tipe atau kategori budaya politik. Yang pertama ada budaya politik parokial. Budaya politik parokial adalah budaya politik yang dimana partisipasi masyarakatnya masih sangat rendah. Biasanya tipe ini ditemukan di dalam masyarakat tradisional, di mana masyarakatnya masih memiliki sifat yang sangat sederhana. Ciri-ciri dari budaya politik parokial yaitu yang pertama, ruang lingkupnya kecil dan sempit. Yang kedua, masyarakatnya apatis. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap politik. Yang keempat, masyarakat cenderung tidak peduli dan menarik diri dari wilayah politik. Yang kelima, masyarakatnya sangat jarang berhadapan langsung dengan sistem politik. Yang keenam, rendahnya kesadaran masyarakat tentang adanya pusat kewenangan dan kekuasaan pemerintahan. Terus yang kedua itu ada budaya politik kaula atau subjek. Budaya politik kaula atau subjek ini yaitu satu pembentukan unsur budaya di mana masyarakatnya cenderung lebih maju di bidang ekonomi maupun sosialnya. Meskipun di bidang politiknya masyarakat masih relatif pasif, tetapi mereka sudah mengerti tentang adanya sistem politik serta mematuhi undang-undang dan para aparat pemerintahan. Ciri-ciri dari budaya politik kaula atau subjek ini yaitu yang pertama, adanya kesadaran penuh masyarakat terhadap otoritas pemerintahan. Yang kedua, masyarakatnya masih bersikap pasif terhadap politik. Yang ketiga, beberapa warga memberikan masukan dan permintaan terhadap pemerintah, tetapi mereka juga menerima aturan dari pemerintah. Yang keempat, masyarakatnya mau menerima keputusan yang tidak dapat dikoreksi maupun ditentang. Terus yang terakhir itu ada budaya politik partisipan. Budaya politik partisipan adalah budaya politik yang dimana masyarakatnya telah mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap suatu sistem politik, struktur proses politik, dan administrasinya. Ciri-ciri dari budaya politik partisipan ini yaitu yang pertama, adanya kesadaran masyarakatnya tentang hak dan tanggung jawab terhadap kehidupan berpolitik. Yang kedua, masyarakatnya tidak langsung menerima keadaan, tapi mereka memberikan penilaian secara sadar pada objek-objek politik. Yang ketiga, kehidupan politik di tengah-tengah masyarakat berperan sebagai sarana transaksi. Yang keempat, masyarakatnya telah memiliki kesadaran tinggi sebagai warga negara yang aktif dan berperan dalam politik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.